Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY? Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa saya kerja saya punya duit banyak. Tanpa kerja saya punya duit banyak. Tanpa kerja saya bisa modalin anak. Tanpa kerja saya bisa modalin anak. Itu ibu harus tanam dulu. Nah nanti praktekin tuh ilmu RDAY. Sholat tobatnya 18 plus 50. Nah, baca Qurannya 12. Udah nanti duit datang. 50 yang dominan itu ya? Yang dominan tadi 5. 10, 10, 10, 10, 10. 50. Manjur gak? Banget. Banjur banget. Tiap hari ya? Tiap hari. Karena Haji Marko kan meraktekin 7 bulan bisa punya ruko. Berapa ruko ya? 15 pintu. Waktunya? 7 bulan Haji Marko. Kalau ibu kan bisa aja salatnya, sebulan. Waktu salatnya habis maghrib apa? Habis maghrib sampai isya 18. Dari jam 5 pagi habis subuh sampai jam 11 malam 50. Jadi 50 cicil bu. Habis subuh, sebelum duha, habis duha, habis duhur, habis isya, pas 50. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Terkabul juga beda. Kalau Haji Marko 7 bulan, ibu lah minimal sebulan. Amin. Gak usah harus sampai 7 bulan. Ya. Nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda. Berat badan beda. Haji Marko 200. 102. Naiknya kemarin di situ naik 14 kilo. Jadi berapa sekarang? 90, hampir 100. Nah, beda 2 kilo. Sekarang daging berapa sekilo? 140. Oh iya, kalau telur? 35. Telur tukar telur apa dagingnya? Jadi maunya saya, Bu, Ya. ibu paksain coba, Bu. Karena hajat ibu maksa, jadi ibadahnya harus maksa. Jadi karena ibadah ibu maksa, harus yakinnya maksa. Itu. Ngedul. Apa artinya? Harus maksa ya. Males ya. Oh, males. Eh, Paksa, Bu. paksa. Mumpung ibu masih 8 tahun lagi pensiun. Mandi malamnya apa? Enggak ini. Latihan, Bu. Latihan. Mm-mm. Pakai pandan ya. Pakai pandan 9 lembar. Karena Orang yang mandi Di pandan, dalamnya karena di dalamnya masih kuat Mbak Haji. oh iya godainnya. Kayak yang tamu kita, Bu. Itu susahnya luar biasa. Tapi setelah udah dia minum air cebokan, sekarang baca Qurannya nggak ngantuk-ngantuk. Jadi nggak taunya tuh ngantuk itu karena ada jinnya di dalam badannya. Jadi kalau baca diginiin, baca diginiin, baca diginiin. Nah salah satunya ibu. Iya ngantuk. Diblow-onin loh sama Haji Dwi. Lagi baca Quran aja. Nah begini kan Bu, gini ya. Iya. Jadi sangka ini saya menindas, padahal justru ayo, ayo. Tapi nggak bisa Bu, paling banyak setengah jus, paling banyak. Iya. Akhirnya kita pas timbang, yaitu berat badannya mirip kayak ibu. Jadi nggak tanya ibu dikeluarin dulu tuh Bu, Iya. pegangan ibu. Jadi saya udah, kan saya kadang ini ya, Pak Haji, kenapa saya baca Quran cuma 2 juz? Untuk naik susah. Saya nggak tahu tuh Bu solusinya dari mana ya. Akhirnya baru ketemu. Oh masih ada pegangannya. Jadi di dalamnya Emang tuh ada? berontak. Nggak mau dia. Diajak ibadah nggak mau. Tapi giran suruh nonton bola kalau laki mau. Tapi kalau isalah jalan-jalan ke mall kalau perempuan mau. Diajak belanja mau. Diajak kemana misalkan, yuk ke Eropa, mau dia. Padahal kan di Eropa kan di sini malam, di sana pagi kan, nggak ngantuk. Pulangnya baru ke Indonesia jet lag. Nah, coba ibu keluarin dulu, biar yang di dalam keluar dulu. Kalau sekarang nggak bakal, selalu yang di dalam, udah jangan diturutin kan lo waktunya Ini tidur. bawaan apa? Apa? Ini tadi. Yang tadi ibu tadi itu dulu waktu pernah datang ke orang pinter. Jadi dia nitipin. Dari itu dari apa?
Saya SD 3 ronde. Di nenek moyang bukan? Iya. Bukan. Ada. Karuhun. Karuhun. Ya, Karuhun. ada, ya. Karuhun. Pelan-pelan dikeluarin aja, Bu. Nggak apa-apa kok. Iya. Yang penting Ibu yakin bahwa Ibu ada sama Tuhan, Iya. Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ibu udah umroh. Tapi kan hasil dari umroh Ibu jadi habis. Iya. Masa bisa jadi habis? Janganlah. Harus nambah. Terus nambah. Harus nambah dan pasti nambah. Pasti ya. Terus apa lagi? Ini jodoh katanya Pak. Oh, gampang. Adiknya udah mau nikah, ini belum. Ini ada Umur yang berapa? mau. 29. Iya. Gini Mbak, gini Teh. Kalau pengen merit Bu, kuncinya satu. Kalau mamahnya ngomong satu, putrinya nggak boleh ngomong dua. Kalau mamahnya nasehatin, putrinya nggak boleh ngejawab. Jadi mama nih ngomong nih, nasehatin 2 kata. Iya. Dia nggak boleh ngomong 3. Itu. Ini kan nggak, mama ngomong 3, putrinya ngomongnya 5. Iya, benar. Malah kadang 7. Nah nggak boleh. Nah kedua, Apalagi saya sendiri sekarang kan suami Iya. udah meninggal. jadi 1 tahun. ya jadi kedua, mama pinjemin celana dalamnya mama dipakai sama putrinya buat tidur. Mama pinjemin BH mama dipakai putri buat tidur. Gede dong Pak Haji. Ya nggak apa-apa buat syarat dah. Pakai peniti. Kok Pak Haji tahu sih kalau aku pakai kendor? Kan gue udah ngeker ukuran. Lingkarannya mungkin ya. Iya, gitu. Dibalik nggak? Kalau mau tidur doang. Dibalik nggak Pak? Haji? Dibalik boleh nggak? Dibalik boleh. Jadi pinjem celana dalamnya mama yang bersih. Minjem BH-nya mama yang bersih dipakai BH-nya. Pakai tiap mau tidur. Iya, walaupun kendor nggak apa-apa orang. Nggak pakai BH juga nggak apa-apa kan? Nah, Diikat. bukan. Diikat dah, dikaretin boleh, pakai peniti boleh. Celana dalamnya mama juga gitu. Tinggal dikasih. Setiap hari kalau mau tidur. Syaratnya cuma 2. Kalau mama ngobrol, tidak boleh dijawab lebih dari mama ngomong. Atau mendingan diem. Pakai baju dalamnya mama dipakai. Mah pinjem dong dasternya. Nah pakai dasternya. Jadi celana dalam, BH sama daster. Udah. Merit dah tahun ini. Amin. Kalau bisa bulan ini. Amin. Gitu. Pak Haji ada yang lebih cepat lagi gak sih? Ada 3 kalau mau. Mbaknya nggak boleh berdebat sama siapapun. Nggak boleh adu argumen sama siapapun. Jadi kalau ada orang diskusi rapat, mbaknya nggak boleh nyanggah. Dia dengerin aja. Tuh, ini mah suka canggah. Iya, nggak boleh. Itu yang bikin lemot. Kan tadi kan udah 2 cukup ya. Tapi mbaknya, aku pengen cepet Pak Haji. Ya udah tadi, nggak boleh berdebat dan nggak boleh adu argumen sama siapapun. Di kantor juga jangan. Nggak boleh. Misalkan di kantor ada pimpinan ini, mbaknya nggak boleh. Panas pengen jawab, nggak boleh. Udah aja, biarin aja. Orang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat, ya udah nggak boleh jengkel. Iya. Gede hajat apa gede kepancing jengkel? Gede hajat, ya nggak boleh kepancing jengkel. Udah, tahun ini merit. Gitu. Terus apa lagi, Ma? Kalau yang alhamdulillah masih bisa diamalkan. Terus, alhamdulillah, 999 kali, sehari 27 kali, Ma. Iya. Sehari. 27. Atau kalau mama mau, ini kan serumah. Iya. Mau tidur di suwuk atau di camahan, sama bangun tidur di camahan, nikah mah tahun ini Nggak mah. mau. Oh nggak mau. Kan saya pernah lihat tuh di Heeh. YouTube. Udah dibilangin nggak mau. Camahan, jadi mama ngeremas alat kelamin mama, ditaruh di wajah mbaknya. Anak saya kan gitu juga. Anak saya kan nomor 1 cewek, 2 cewek, 3 cowok. Dicamah. Nikah tahun ini, 2023. Nikah tahun ini. Nikah tahun ini. Nikah anak saya tahun 2023. Manjur. Dapat dokter, suaminya dokter. Iya. Di camahan. Nanti kalau mama alat kelaminnya di camahan ke putrinya, alhamdulillah nikah tahun ini manjur, mama buka iklan. Disewakan. Atau diasuransikan.
Ada lagi mah? Udah. Oke, ajarin cair 10M, nyentongin. Amin. Ajarin. Ini kasih uang bibit Pak Haji Oh, nih. pengen lulus BUMN katanya Pak Haji sekarang lagi ikut tes. Sama, coba minjem mic ya. Ini anaknya baru lulus dari pramugari, baru terbang. Oh, Nih, lu yang dipraktekin istri lo ke anak lo, biar mama meraktekin ke dia, biar lulus BUMN. Iya, teteh, ibu. Ketika anak saya dapat apa? Ada apa ada pekerjaan di Sriwijaya Air. Sebelum berangkat ke Jakarta hari Minggu itu, karena biasanya mau tes. Jadi malam Seninnya itu sama istri saya setelah sholat Isya masih pakai mukena dan nggak pakai BH sama celana dalam. Anak saya diangkahin di depan pintu sampai tiduran 9 kali dengan ucapannya dengan menghadap kepada Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan usia anak yatim kanan dia pimpinan dari Bapak Ibu Suwanti Sondo. Anak mama mempunyai pekerjaan di minggu ini, di bulan ini, tahun ini sebagai pramugari. Lulus. Besoknya kita berangkat dari pagi subuh sudah akhirnya ke Jakarta. Sampai di kantornya istri saya juga ini teteh kan mau tes sini yang mau dicamain lagi lulus. Jadi pas anak saya para itu ada lebih dari 100 orang ya yang tes dari seluruh Indonesia. Terus saya bilang sama anak juga, teteh sebelum berangkat ikut tes dia sama ibu sendiri aja. Orang yang pada yang ngetesnya itu pada baik dan nggak semua pekerjaannya bisa dicerna dengan baik. Disamain sama dia orang-orang yang ngetes, orang-orang coachnya pada baik. itu mas sendiri itu. Iya sendiri. Jadi sebelum dipanggil itu dia langsung pergi dulu ke toilet sendiri. Jadi pinter-pinter aja kesempatan. Pas anak saya naik ke atas, saya dibawa ikut pipis. Kebetulan ada yang nyari tukang UB lagi bersihin toilet pakai yang garis-garis kecil itu. Saya bilang, Pak, saya minta doanya nih Pak, saya kasih uang 50.000. Saya mau anak saya lulus dan Bapak doain ya anak saya cepat lulus dan diterima di perusahaan ini. Oh Bapak anaknya lagi tes ya di atas pramugari ya. Terus ya sudah makasih. Saya keluar jam 2 pengumuman itu anak saya nomor 1 paling atas ada 25 anak yang diterima. Padahal itu anak yang saya ingin cantik-cantik, tinggi-tinggi, pinter-pinter semuanya. Alhamdulillah anak saya ikut tes dan lulus dan bisa dapat pendidikan. Dan ada pendidikan juga itu ada tes-tes lainnya ya kayak kesehatan, ada Antohir, ada TOEIC, ada TOEFL. Misalnya karena yang tes itu bukan dari perusahaan, tapi dari orang UI, untuk TOEFL-nya itu. Jadi sebelum itu anak saya bilang disamain dulu biar bisa dijawab dengan baik. Jadi alhamdulillah TOEFL-nya lebih dari 500. TOEIC-nya juga lebih hampir 600. Jadi diberikan kemudahan. Pertama memang sebelum datang pergi ke ke Jakarta itu kita datang dulu ke sini, kita ijab sama sedekah, ijab kubur sama non-negatif kubur. Diterima di perusahaan penerbangan terbaik dengan gaji terbaik, kata negatif, amin. Kita pede banget dan kita juga yakin kita punya mentor, punya Pak Haji sebagai guru spiritual kita. Jadi udah kalau Pak Haji biasa ngecasnya. Jadi teteh harus yakin, ibu juga harus yakin, harus rajin juga karena butuh tiap hari kalau serumah. Karena ini butuh proses, jangan protes yang bisa batu 1 kali belum sih. Jangan, ada prosesnya. Pokoknya waktu dicamahin sama mama, diremes alat kelamin mama ditaruh di wajah mbaknya hindarin jangan napas. Kalau napas saya nggak bertanggung jawab, bisa masuk UGD. Karena itu wanginya luar biasa, melebihi wangi pandan, melebihi parfum Coco Chanel, melebihi wanginya parfum Hermes. Harus semangat, harus yakin. Oke.
Kalau ditambah ini berapa kali? 9 kali. Sembilan kali. 9 kali baru keluar. Taruh di wajah. Remes 9 kali taruh di wajah. Kalau mau lupa tanya mah, tolong dong teteh di Camahan. Kalau bahasa Sunda di camahan. Kalau bahasa Jawa di suwuk. Kalau bahasa Surabaya digembokin. Sebenarnya ilmu emang zaman nenek kita, tapi tiap daerah namanya beda-beda. Kalau di Sunda camahan. Iya. Kalau di Jawa suwuk. Kalau di Surabaya gembokin. Di Maluku lain lagi, di Papua ada. Di Bugis ada lagi. Ada juga sama. Ada, tapi ilmunya tetap ujungnya ini. Iya. Karena kan ini apa ya, Bu? Alat kelamin ini keramat. Jadi semua kalau udah dikasih tahu ini loh, langsung kelepek-kelepek. Termasuk kita para laki-laki. Gubrak. Kalau ibu kan kalau lewat apa kuburan keramat orang bilang punten. Misi-misi. Jadi kalau ada bapak-bapak lewat ibu punten berarti maksudnya keramatnya sebelah sini. Manjur, Mbak. Manjur. Manjur banget. Nanti kalau mau tes, dilangkahin depan pintu sama mama. Iya. Mamanya nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, pakai daster, dilangkahin. Lulus. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu banget. Iya. Kalau orang bilang, ih jorok. Alah biarin, yang penting gue diterima BUMN. Nggak melanggar agama juga kok. Iya. Nggak melanggar, mana melanggar? Nggak ada, udah aja praktekin. Ini ilmu zaman dulu. Dan yang langgain Mamanya sendiri, Iya. bukan kita para guru-guru, bukan. Kalau kita sih mau. Gurunya yang ngelangkahin muridnya, gue mau. Muridnya cantik banget, luar biasa. Tapi kan enggak lah, mamahnya yang langkahin. Iya. Mamahnya yang langkahin, buat putranya atau putrinya. Iya. Tapi manjur. Amin. Walaupun istilah ada proses tes apapun, ya hanya buat formalitas, pasti diterima. Kan ini udah nyoba. Iya. Bisa? Sa. Praktek ya? Iya. Cair 10M ya, Mah? Amin. Sip, terkabul. Cair 10M. Udah diajarin ilmu cetak belum? Oh, belum. Makanya terus semangat. Gue selalu Ya, semangat. semangat. Nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil. Ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya sini. Datang, masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening. Datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini, bawa kawanmu sebanyak-banyaknya. Dilakukan dengan penuh keyakinan, pasti Allah kabulkan. Tidak usah tanya lewat mana Allah mendatangkannya, pasti Allah kabulkan. Dengan penuh keyakinan diulang-ulang, waktunya boleh habis sholat atau waktu-waktu yang longgar, yang pas mood. Siang bisa. Siang, pagi, sore, malam habis sholat nggak boleh. Sip. Praktek ya, Bu. Terutama ngeluarin itu dulu ya. Bersihin badan dulu ya. Terus putrinya jangan lupa ya disuwuk ya. Jodoh sama karir. Harus. Pasti terkabul. Senyum terus. Godain senyumnya. Banyak kan serumah kan? Ah, digodain aja biar dia. Hah? 41. Iya, senyum ya. Bisa kan? Nah, itu bisa. Sampai ke pingkel-pingkel bisa kan? Nah, sip. Ceria, terkabul ya. Cair.